Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi ngelik juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ya yang pesan politik sama alayak ya, komunikasi politik. Nah, lagi ngelik pula ini Zoom-nya. Kelihatan tidak nih kalian? Udah kelihatan belum? Belum. Belum mandi wajib kali kalian. Makanya belum kelihatan tuh. Baru ada, Pak. Baru ada. Ya, Pak. Nah, kalau kemarin sudah kan belajar pesan tuh apa pesan? Kalau kemarin sudah kan, waktu semester 1 kalian belajar itu pengantar ilmu komunikasi. Nah, itu pesan itu apa maksud pesan ya? Pesan. Apa itu pesan? Pesan. Ayo, Sally. Apa itu Sally? Pesan tuh. Pemberitahuan yang berbentuk lisan atau tulisan, Pak. Yang lain? Nah, yang lain ada. Kalian, ini kalau tidak bisa, ini belum lulus berarti pengantar ilmu komunikasinya nih. Apa itu pesan tuh? Suatu informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, Pak. Nah. Pesan kan ya sesuatu betul? Muatan atau isi yang disampaikan oleh komunikator ya ke komunikan. Biasanya isinya itu banyak kan? Banyak kan isinya kan? Iya, Pak. Dalam dimensi muatan, isi komunikasi, apa yang dikatakan. Itu biasanya yang dikatakan oleh komunikator ke komunikan. Kalau ini kan sudah ini banyak sebenarnya arti pesan nih. Bukan dari yang Urek Oklon nih. Atau dia muatan isi atau isi kan tahu isi? Muatan isi atau juga kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Biasanya sih isinya tuh ya bisa pesannya itu verbal maupun non verbal. Kalau verbal apa verbal? Lewat bahasa. Kalau non verbal tuh gambar. Ini cuma refreshing itu. Nah ini yang mau saya tanya sebenarnya itu. Pesan politik apa nih? Pesan politik. Apa pesan politik? Kalian kan anak politik. Pesan politik itu apa nih? Pesan yang dibawa oleh komunikator politik, baik dalam bentuk gagasan, pikiran, ide, perasaan, sikap, maupun perilaku tentang politik, Pak. Yang lain? Ialah pernyataan, Pak, yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, Pak. Tentang apa? Yang isinya mengandung politik. Yang lain.
Nah, ada yang jawab nih. Kurang pas. Pesan politik itu makna atau aturan kata. Makna atau dan aturan kata dalam pembicaraan politik. Pesan dari hasil pengaruh yang disampaikan dari para peserta komunikasi dapat menghasilkan dari berbagai makna, struktur, dan akibat. Lanjutnya, pesan politik itu pesan yang dibawa oleh komunikator politik, baik dalam bentuk gagasan, ide, gagasan, pikiran, ide, perasaan, sikap, maupun perilaku tentang politik yang mempengaruhi komunikasi politik. Nah, kalau Gaber bilang gini, pesan komunikasi politik berupa kebiasaan, aturan, struktur, dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Jadi intinya itu kan pesan biasanya sih komunikator ya, intinya itu komunikator yang menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, sikap, atau perilaku politik kepada komunikan kan. Biasanya seperti itu. Contohnya misalkan statement dari ini siapa tuh? Luhut kan, Luhut bin Sarpanjaitan. Bahwasanya boleh apa nih? Kemarin dia bilang, boleh tarawih asal apa tuh? Tidak saling ngobrol, Pak. Tidak saling ngobrol atau apa? Itu kan pesan politik dari dia kan, dia selaku pejabat publik atau pejabat di pemerintahan kan. Harusnya dia bukan ranah dia itu ngurus bicara seperti itu, karena bukan kapasitas dia selaku menteri agama atau apa itu. Harusnya jangan. Dan juga ada statement dari mahasiswa ngeritik pada pemerintah soal demo ya, demo tentang masalah minyak atau masalah apa yang baru-baru ini yang di demo Jakarta tuh, masalah periode 3 periode itu, minta statement pada presiden untuk menolak atau apa itu. Di Jakarta sudah demo, nah yang di kita aja Palembang belum. Takutnya seperti tahun 98 kemarin, BEM atau mahasiswa di Palembang tuh kirimin orang sempak celana dalam karena diam pada saat di Jakarta itu demo, Palembang enggak. Artinya kalau sudah dikirim celana dalam tuh atau sempak itu ya itu dikatanya banci. Nah, Palembang masih ada ayam, Jakarta udah demo itu masalah periode itu, nolak 3 periode itu. Saya waktu tahun 98 itu saya nyaksikan juga waktu demo itu kan, usia saya masih SD lah, umur 10 tahun. Itu benar-benar mahasiswa itu memang demo tuh ngancurin bener, saya lihat juga nonton malahan orang jara atau apa tuh depan mata saya sendiri waktu itu. Kalian belum lahir pada saat itu. Itu mahasiswa BEM-BEM yang lain kirim orang sempak. Emang benar itu, BEM-BEM itu. Justru yang dari swasta malahan ada yang demo seperti itu. Nah, itu ditunggunya oleh mahasiswa mau menyampaikan pesan politik pada pemerintah, bahwasannya mereka menunggu paling lambat itu tanggal 11 April. Kalau memang tidak ada statement dari pemerintah atau pesan jawaban dari pesan politik yang sampai ke mahasiswa untuk menolak 3 periode, mereka akan demo besar-besaran. Tinggal sikap dari anggota BEM di Palembang ini gimana? Apakah ikut anak-anak yang di Jakarta atau tidak? Itu tergantung di kalian selaku mahasiswa. Apakah mau dukung 3 periode atau apa? Yang jelas kalau mau penambahan jumlah apa tuh ya, penundaan pemilu atau apa, enak benar, ini nggak melanggar konstitusi, itu cita-cita dari reformasi. Nah, kalian gimana nih? Kalau mendengar dari pesan politik yang disampaikan mahasiswa yang ada di BEM di Jakarta situ waktu demo, apakah kalian diam atau gimana nih?
Minyak goreng naik, Pertalite naik. Ya kan? Langka. Padahal itu nomor 1 loh kita, sawit itu. Nah itu kalian belum merasakan nyari uang itu. Nah, kalau kalian udah merasakan nyari uang, baru kalian benar-benar pusing juga. Kalau kalian mau 3 periode ya amburadul negara ini. Ini aja udah 2 periode aja udah nggak beres, apalagi 3 periode. Gimana nih anggapan kalian selaku mahasiswa nih? Apa yang pesan yang disampaikan oleh mahasiswa Jakarta? Yang ada di Jakarta yang demo di Senayan itu. Kok pada diem nih? Jangan sampai dia kirim orang celana dalam ya pada saat 11 April atau apa. Tahu Pak, nak ngapui. Kalau mereka 11 April demo, kalian nggak demo, ya nggak koordinasi dengan mereka juga ya. Gawat juga nih, takutnya dikirim orang celana dalam, BEM atau kelompok mahasiswa Palembang ini. Kayak tahun 98 itu. Jangan sampai lah. Besok Pak ada demo. Ya, masalahnya suara mahasiswa itu suara rakyat itu. Siapa lagi yang mau ini? Kalau saya masih mahasiswa, saya ikut. Kalau yang kayak dekan, nurun di dekan itu sudah kami turun di pernah. Waktu di kampus kami nurun di dekan. Kalau yang kayak gini, ya, kalau masih kuliah ikut juga. Nggak apa-apa kok, paling sehari 2 hari di kerangkeng orang. Nah, jenis pesan politik ini ada berapa yang kalian tahu? Yang kalian ketahui? Kok ada dia nih? Ada berapa nih? Ada 3. Apa nih? 3. Retorika, iklan politik, sama propaganda. Nah, retorika, apa itu retorika? Apa nih? Retorika. Kalau iklan politik kan bisa misalnya. Si Bahtiar, coblos saya untuk Sumsel lebih baik misalnya. Itu salah satu iklan politik yang orang calon partai. Nah, kalau retorika itu apa retorika? Retorika. Apa ya? Semacam ini Pak, kayak pemikiran atau teori gitu. Coba cari dulu kalian tuh. Apa itu retorika? Kayak bujukan atau rayuan, Pak. Bujukan, rayuan, bisa juga. Terus ada yang lain? Coba yang jarang nih, jarang aktif nih. Nanti dulu lihat. Ini siapa ya? Yang jarang. Mau tanya dulu yang jarang dulu. Kalau Leonardo ini yang jarang ini baru ya. Kan jarang masuk sih, siapa itu Dwi itu. Nah, saya hafal yang masuk dengan enggak yang di Zoom ini. Kalaupun saya enggak itu, saya lihat itu wajah-wajah yang masuk enggak tuh kan. Coba Aulia Priani, retorika. Yang enggak masuk jarang itu. Ya, ada yang keluar kayak Dwi Puspita itu jarang masuk itu, saya hafal itu. Kalau Aulia Priani apa ya? Retorika. Kalau Aulia tuh lihat di Google, Pak, sama Pak, pembujukan itu. Bujukan yang kayak mana nih? Lihat dulu Pak ya, aku lihat lagi. Bujukan kayak mana? Bentar Pak.
retorika adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki, di mana jika seseorang mendengar akan tertarik. Itu Pak. Jadi seolah-olah kita tuh ngomong dengan orang tuh, biar orang tuh tertarik Pak dengan kita tuh. Cak kita tuh ngebujuk uang itu nah. Terus Saya itulah Pak. yang lain ada yang lain? Coba ini si Delima. Delima. Mana nih Delima? Delima. Nah, Dupik, Iya, Pak. apa itu? Retorika. Retorika adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki, di mana jika orang mendengar akan tertarik dan memiliki ketertarikan tersendiri. Contohnya kayak mana tuh? Contohnya, ya kalau orang mendengar akan tertarik. Kayak mana tuh? Retorika debat. Tadi ada nih Dwi Puspita, mana Dwi Puspita nih? Tadi ada orangnya tuh. Keluar masuk ya. Oh sinyalnya jelek. Kalau kalian pakai kartu Tri dia nih kali. Mana ini Dwi Puspita ini? Kayak masuk enggak nih? Retorika tuh seni ya, seni apa tuh? Seni berbicara. Seni berbahasa untuk komunikasi secara persuasif dan efektif. Biasanya sih bujuk rayuan biasanya. Bujuk rayuan apa yang biasanya? Halo? Yang kayak mana ini? Bujuk rayuan kayak mana nih? Bujuknya. Apakah bujuk untuk ini tentang narasi politik atau gimana nih? Retorika ya. Ya kan yang jelas itu retorika, itu menggunakan seni berbahasa untuk berkomunikasi secara persuasif dan efektif. Biasanya retorika ini bentuk komunikasi dua arah, baik dalam komunikasi antar personal maupun komunikasi kelompok, bahkan publik ya, termasuk publik bertujuan untuk mempengaruhi lawan bicara yang gunanya untuk penyamaan persepsi, sehingga persepsi komunikator itu sama, sehingga lawan bicara itu persepsinya itu sama dengan komunikator. Seperti apa tuh contohnya? Tujuannya tuh untuk ini mempengaruhi lawan bicara, untuk mempersamakan ini persepsi komunikator. Contohnya kayak mana nih? Ayo. Kayak perdebatan Pak, misalnya kayak pilkada Pak misalnya. Jadi dia tuh kan ngeluarin tuh program kerja mereka. Sedang ada program kerja mereka pasti caranya mempengaruhi Pak. Bahwa omongannya tuh lebih benar daripada yang musuhnya tadi Pak. Baru kayak caranya biar tuh sadar yang musuhnya tadi itu tuh Pak. Biasanya sih calon kepala daerah ya, kepala daerah mempengaruhi lawan bicaranya demi ini yang persepsinya sama, yaitu contohnya misalnya si Nurihwan nyalon kan, itu mempengaruhi lawan bicaranya, misalnya untuk Palembang lebih baik kan, banyaklah ide-idenya inilah disamain dulu. Misalnya kan Palembang bebas macet misalnya, maunya masyarakat kan kayak gitu kan. Pengaruhilah dengan kata-kata atau narasi politik, bahwasanya akan disediakan transportasi ini, pembatasan apa nih? Pembatasan mobil pribadi, dikenakan pajak progresif.
Untuk bagi yang memiliki mobil lebih dari satu kan. Nah, itu salah satu retorikanya, retorika politik gitu. Bisa juga itu kan retorika politik ini yang kayak ini ya, pemerintah kan beretorika politik untuk mempengaruhi rakyat, yaitu penundaan pemilu yang disampaikan oleh siapa tuh kemarin, retorika politik tentang penundaan pemilu dan 3 periode itu, Luhut ya, Luhut Binsar Panjaitan. Itu buat retorika untuk mempengaruhi lawan bicara atau publik. Publik jelas menolak lah itu pasti, retorika itu. Makanya kalau memimpin banyak retorika yang enggak apa tuh kata orang tuh enggak tepat, itu berbahaya juga. Kalau sama-sama narasinya sama, wacana berita, wacana yang dibicarakan sama enak, itu baru pas. Kalau enggak pas, nah demo orang. Kalau propaganda yang kayak mana nih? Propaganda. Loh. Dwi, ini ada di Puspita Anggra ini. Silakan, propaganda itu apa, Dwi Puspita Anggra ini. Saya jarang lihat Anda ini di Zoom. Ya Dwi, mana orangnya nih? Kalau enggak ada orangnya, akan saya keluarkan dari Zoom ini. Kalau enggak ada suara sama sekali. Saya sudah berapa kali manggilin keluar masuk, atau sinyalnya. Mana nih orangnya? Kalau enggak ada orangnya, saya akan keluarkan. Enggak ada orangnya ya? Enggak ada Dwi Anggra ini, Dwi Puspita Anggra ini ya. Enggak ada. Ya sudah, saya keluarkan ya dia dari grupnya. Kayaknya nggak niat kuliah itu berarti. Saya keluarin udah. Ada ini? Coba Eko Setiawan. Eko Setiawan apa propaganda? Eko. Atau nggak ada nih Eko nih? Kayaknya nggak ada juga. Atau memang kayak ini ya? Mana orangnya nih? Eko Setiawan. Nah, Iya, Pak. apa propaganda kok? Eko, ada nggak ini orangnya nih? Ada, Pak. Apa propaganda kok? Yaitu suatu hal yang sering dibahas, Pak. Dan Sering dibahas. Bahasa yang mana nih? Kayak mana? Ada yang lain? Eko nih jarang juga masuk nih. Yang lain coba ini Alika. Nah, apakah itu Kak? Propaganda ya? Alika. Tadi ada Alika nih. Kemana nih Alika? Leo, apa Leo? Propaganda Leo. Propaganda merupakan serangkaian pesan dengan tujuan agar dapat mempengaruhi pendapat seseorang, Pak. Hah? Itu Merupakan retorika. serangkaian pesan, Pak. Apa? Merupakan serangkaian pesan dengan tujuan agar dapat mempengaruhi orang. Itu kebalik nggak? Itu retorika itu yang mempengaruhi orang itu.
Seni berkomunikasi yang tujuan mempengaruhi orang untuk mempersamakan persepsi, yaitu bisa saat orang kampanye nawarin tentang visi misi, itu yang retorika kalau yang itu. Nah, propaganda yang ditanya itu. Apa propaganda tuh? Nggak ada yang tahu. Jarang baca buku ini. Propaganda itu pesan yang disampaikan terus-menerus berulang-ulang. Tujuannya itu untuk menciptakan opini publik. Sehingga halayak atau komunikan itu dikendalikan pemberitaannya tuh. Sehingga halayak itu dapat dikendalikan oleh pemberitaan yang disampaikan oleh komunikator. Contohnya seperti apa itu? Pesan itu berulang terus. Tujuannya untuk penggiringan opini atau ciptakan opini publik. Yang di mana itu halayak atau masyarakat atau juga komunikan atau penerima pesan itu dapat dikendalikan oleh komunikator. Seperti apa itu propagandanya itu? Apakah propaganda tentang perang Rusia Ukraina atau yang gimana nih? Itu kan berulang terus kan opini publik kan, tapi opini publik masyarakat global kalau yang Rusia Ukraina itu seolah-olah Rusia tuh gini, nyerang gini, masyarakat sipil atau apa. Nah, coba kalian juga kasih contoh. Apa itu propaganda? Yang jelas tuh propaganda tuh pesan yang disampaikan berulang-ulang pesannya itu disampaikan berulang-ulang demi menciptakan sebuah opini publik yang diharapkan halayak itu dapat dikendalikan oleh pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, yang seperti apa itu? Contohnya tuh, yang kalian tahu. Nah, kalau selama ini kan propaganda Barat itu bahwasannya Rusia itu melanggar HAM lah, menyerang ini Ukraina itu kan melanggar ini kedaulatan negara Ukraina, gini, menyerang kota Bucha pelanggaran HAM atau kejahatan perang. Tapi kan mereka kan sepertinya buta juga itu Amerika sama NATO. Nah, kalau yang di Indonesia ada nggak propaganda politiknya? Ada. Ayo. Kasih soal ini. Soal propaganda kalau nggak bisa nih. UTS. Ada Pak di Indonesia. Misalnya TPS. Contohnya seperti apa? Seperti apa? Namanya dulu sampai sekarang tuh masih tetap digunakan pemerintahan dengan menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah pada rakyat Indonesia dengan luas. Yang lain? Apa nih yang lain? Ada nggak? Ada, Pak. Contohnya seperti pemilihan kepala daerah, Pak. Nah, kepala daerah itu yang kayak mana? Di sini kan biasanya tuh ada tim suksesnya, Pak. Jika tim sukses itu pro dengan satu calon, maka dia akan menyampaikan pesan-pesan yang baik tentang calon tersebut, Pak. Dan mengintimidasi calon yang lain, Pak. Seperti menjelek-jelekan, memberikan kekurangan. Contoh misalnya nyalon kan, misalnya si
si A nyalon, bagus-bagusin. Oh Joko misalnya si A bagus-bagusin program. Calon tim suksesnya kan buat propaganda politik tuh bagusin calon yang dia dukung dan menjelek-jelekan juga lawannya kan, sehingga masyarakat tuh tergiring opininya, lalu kayak termakan gitu tentang berita itu, sehingga ya terpengaruh lah sama berita itu atau propaganda politik itu. Itu caranya tuh giring opini, kayak giring opini itu. Itu ya tujuan propaganda tuh. Berita itu diulang-ulang sehingga terciptanya opini publik, sehingga penerima pesan atau komunikan atau juga halayak ramai itu bisa terpengaruh atas berita yang disampaikan oleh komunikator politik itu. Itu namanya propaganda politik. Kurang lebih kayak gitu. Kalau retorika tuh dia seni bicara. Tujuannya untuk mempersamakan persepsi, misalnya kampanye kan. Kalian kampanye itu kan mau nyamakan kan persepsi ke pendukung. Ya tujuannya ya jelas kan. Untuk mempengaruhi apa nih? Komunikan kan, biar sama persepsinya. Itu beda retorika sama propaganda. Kalau iklan politik kalian bisa sendiri, nggak usah dijelasin, kalian udah bisa. Tadi kan iklan politik, misal coblos Adi untuk Banyuasin lebih baik kan, itu iklan politik di poster-poster atau apa kan. Kalian ada nggak kuliah sudah ini? Nah, pembicaraan politik nih ya ini ya, yang memelihara dan membantu, langsung aja ya kita. Ini kan pembicaraan politik kan. Nah, tentang ini ya, pembicaraan politik itu. Pembicaraan yang memelihara membantu pembicaraan mengenai masalah lain yang melibatkan kekuasaan, pengaruh otoritas, dan konflik. Ini pembicaraan politik. Banyak kan biasanya kepala pemerintahan ya, ketua DPR, bisa juga ketua partai berbicara masalah lobby-lobby politik, pembuatan undang-undang dan sebagainya itu kan. Atau juga yang tim ses tadi minta jatah ya, kue kekuasaan lah, atau jatah menteri atau yang dan lain-lain kan. Itu kan salah satu pembicaraan politik juga itu. Nah, jenis pembicaraan politik yang punya kepentingan politik ini ada 3 ya. Pembicaraan kekuasaan, pengaruh, sama otoritas. Nah, pembicaraan kekuasaan yang seperti apa? Ada nggak yang tahu? Pembicaraan politik yang seperti ini. Ada nggak yang tahu? Pembicaraan ini. Kekuasaan itu tentang apa? Pemerintahan, Pak. Kekuasaan yang seperti apa nih? Contohnya ya kalian memberikan ancaman atau janji ya, janji kampanye kepada ini kan, pada rakyat atau pemilih kan pada saat kampanye. Ancaman misalnya mengeluarkan ini hukuman atau apalah. Misalnya tidak patuh prokes atau apa dikasih hukuman. Kalau yang pengaruh seperti apa? Kalau pembicaraan kekuasaan itu biasanya ancaman atau janji. Bisa janji politik kepada rakyat akan bebas impor, tapi nggak tahu ya. Janji surga aja mungkin itu. Kalau ancaman seperti apa nih? Kok diem nih? Puasa apa kalian? Ini pembicaraan politik yang mempunyai kepentingan politik, bicara kekuasaan. Kekuasaan itu bisa ancaman sama janji. Bisa dijanji politik, bisa juga janji pada saat kampanye politik. Misalnya akan membuat jalan tol.
Oke kan udah janjian terrealisasi sebagian. Nah, yang ancaman itu misalnya yang nggak pakai masker kena sanksi kan, didenda. Nah, yang pengaruh yang kayak mana nih pembicaraan pengaruh? Nggak ada. Kalau yang pengaruh itu ya itu nasihat atau dorongan atau peringatan ya. Yang dorongan contohnya sih MUI atau memberikan nasihat pada pemerintah soal ini, misalnya kan soal apa nih? Jangan naik dulu lah harga-harga barang misalnya kan pada saat momen Ramadan misalnya, ini contoh ya. Nah, kalau yang pembicaraan otoritas, ada yang tahu nggak? Wah, jarang buka buku kalian nih. Pembicaraan otoritas, seperti apa? Halo? Tadi apa nih pembicaraan otoritas nih, Di? Suaranya tuh, Di. Belum gini. Ini kan Adi mute itu. Pembicaraan otoritas seperti membicarakan masalahnya tuh dalam konteks yang sempit, Pak. Otoritas tuh pemberian perintah, Di. Contohnya misalnya si Rinda ngasih perintah pada ini. Misalnya perintah dari gubernur, misalnya memberikan perintah pada kepala dinas bangun jalan. Jalan tuh jangan ketipisan, harus tebal untuk jalan provinsi kan. Nah, jalan provinsi itu dari kabupaten ke kabupaten yang ada di dalam satu provinsi. Kabupaten antar kabupaten. Contohnya Jalan Betung Lubuk Linggau dah. Nah, itu jalan provinsi itu. Tahu kan Betung Sekayur? Itu jalan provinsi. Paham nggak ini? Paham? Lanjut slide selanjutnya ya. Ya, puasa semua kalian. Siapa ini Resen? Nggak ada ya. Sudah ini ada kuliah nggak kalian nih? Pada siang, Pak. Jam? Ada, Pak. Jam berapa? Jam 2, Pak. Jam 2. Bukannya jam 2 maju jam 1 ya? Atau kalian jam 4 itu belajarnya? Dimajuin jadi jam 2. Sama siapa itu? Pak Najmi. Apa? Pak Najmi. Pak Najmi, ya, Pak. Kalau kalian komunikasi udah paham kan kalian belajar di semester 1 yaitu ini ya, halayak itu penerima pesan ya. Yaitu yang berperan menerima pesan dari komunikator. Sudah kalian pelajari di semester 1 ya. Nggak usah dijelasin. Nah, kalau halayak ini politik yang kayak mana nih? Laper atau jarang baca buku kalian nih? Kedengeran nggak suara nih? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Nah, kenapa dia kayak ngeden kayak orang ngeden itu. Orang ngeden lagi WO. Nah, kalau halayak komunikasi politik itu seperti apa itu?
yang berperan menerima pesan-pesan politik dari komunikator politik, Pak. Ya, ini kan terus ya, macet juga. Yang berperan menerima pesan-pesan dari komunikator politik. Komunikator politik siapa itu? Pejabat, ketua partai. Kalau ada komunikasi politik itu ya itu masyarakat atau publik ya, atau simpatisan juga, atau masa pendukung dan sebagainya. Lebih rincinya nanti ada ini ya, ada di 4 atau 4 rasanya nanti di akhir slide. Nah, tipe halayaknya menurut teori komunikasi massa ini ada 2. Nah, aktif dan pasif. Yang aktif kayak mana nih? Ini yang memberikan timbal balik, Pak. Ya, yang 2 arah, yang bisa memilah, bisa memilah berita atau wacana politik yang didengar tuh mereka memilah. Entah mereka mau dengar atau enggak, atau balik ngasih umpan balik kepada komunikator politik itu. Contohnya ya kalian menonton kan, nonton acara kan, misalnya ada lagi interaktif, kalian senang kalian tonton, kalian telepon kan, kalau nggak senang ya udah langsung ini kan, langsung kalian matiin TV itu atau acara itu. Kalau yang aktif itu yaitu memilah berita atau wacana politik itu dipilah sesuai keinginan dia. Kalau yang pasif cuma nerima doang. Lebih jelasnya di sini, di slide ini. Oleh yang aktif itu memiliki keputusan aktif tentang cara menggunakan media. Dalam komunikasi massa, halayak disebut aktif dapat mengambil keputusan sesuai kehendaknya. Kalau di dalam komunikasi massa itu use and gratification. Berarti yaitu terserah dari penggunanya mau menggunakan atau enggak media itu dalam menonton, baik itu nonton acara politik maupun acara yang lain kan. Kalau itu yang aktif. Kalau kaitkan dengan komunikasi politik, halayak ini mengkonsumsi berita politik agar tidak mudah terbujuk ya berita-berita di media. Kan banyak berita-berita di media sekarang kan banyak, ada yang hoax, ada yang nggak berimbang, apalagi media mainstream sekarang ini memiliki para pengusaha yang ada di Indonesia ini kan banyak terlibat politik atau pendukung politik. Nah, berita tentang mahasiswa demo aja nggak ada di media kita. Apa kayak dikondisikan atau apa kita nggak tahu kan? Nggak, itu kan sebenarnya pers itu harus bebas sebenarnya. Memberitakan tentang kejadian fakta yang ada di lapangan sebagai sarana pendidikan dan sarana partisipasi politik juga, sebagai edukasi juga. Tapi kenyataannya media kita, baik TV nasional yang ada di Indonesia, kecuali ya TVRI yang masih agak bebas dari politik pentingan, karena TVRI nggak pro sana sini. Itu TV milik negara itu. Tapi sejak ilmiahnya turun, nggak tahu lah, agak kurang ya, agak kurang menarik TVRI sekarang. Pada saat ilmiahnya naik, jadi pemimpin direktur utama TVRI itu udah mulai maju, bagus. Saya ya kalau pemilik televisi terlibat politik atau pendukung politik ya kayak ginilah. Kalian lihat kan sendiri kan di mana berita tentang mahasiswa yang demo nggak ada, hampir nggak ada di TV. Apakah mereka nih panik atau apa? Takut mahasiswa di Indonesia lain ikutan atau apa? Ya jujur aja, kalau memang nggak mampu rejim ini ya untuk memimpin negara, ya mending mundur aja dibandingkan reformasi 98 kemarin. Daripada perang saudara kan, lapang dada lah, legowo kata orang Jawa tuh. Kalau nggak mampu lagi ya turun, letakin jabatan.
Oh, yang pasif dia cuma terima pesan aja itu. Tipenya kan, terima pesan dalam politik itu ya yang terima-terima baik, terima-terima aja pesan dari berita yang sampaikan oleh media-media tuh. Tapi kalau yang TV-nya yang netral, yang berimbang itu pasti sisi kiri, sisi kanan ada. Yang di kita enggak, udah enggak lagi. Nah, media kita bisa dibuat wacana berita kayak opini publik, dibuat ulang-ulang berita itu dari wacana pribadi jadi wacana publik, diiring lagi, dibuatlah jadi retorika. Baik itu di berita maupun di saat orang kampanye kan. Dibuatlah retorika oleh pemerintah atau politikus. Dan ada juga yang dibuat jadi berulang-ulang jadi propaganda politik. Itu kan banyak itu. Itu orang politik itu harus bisa berseni juga, seni komunikasi. Kalau kalian nggak bisa berkomunikasi atau memainkan komunikasi dengan baik di dalam dunia politik, aduh, nggak bisa, kurang bisa untuk meraih suara atau dukungan dari rakyat. Biasalah politik itu ada yang kayak sandiwara politik itu biasa itu. Di depan kita, di TV mereka berdebat panjang lebar, di belakang nggak tahu makan ngopi ya nggak? Benar nggak itu di? Itu tuh kayak kerjaan orang-orang itu tuh pasti ada lah yang itu tuh. Nah, kalau yang di komunikasi politik yang jadikan sasaran penerima pesan politik tuh yang ini yang saya sebutkan tadi, yang 4 ini. Ini pada saat kalian nyalon, nah inilah yang akan kalian cari, yaitu simpatisan, kader partai, masa pendukung dan masyarakat. Ini yang akan kalian gunakan. Tipe ini yang akan kalian jadi sasaran atau target pada saat kalian nyalon sebagai kepala daerah atau calon anggota legislatif atau anggota dewan. Nah, tipe halayak inilah yang perlu kalian ketahui karakternya. Dan perlu kalian apa nih? Petakan. Dibuat geopolitiknya itu gimana nih, memetanya. Itu harus tahu sasarannya itu apa, pemetaan politiknya. Nah, kalau simpatisan tuh yang kayak mana nih? Skon dia. Skon dia Nova. Iya, Pak. Simpatisan tuh kayak mana tipe halayak nih yang dikategorikan simpatisan? Ayo. Ayo, apa itu simpatisan tuh? Nah, apa tuh? Kok diam semua nih kayak nggak punya buku, jarang buka jurnal, mau jadi apa kalian ini? Mau jadi apa kalian kalau kayak ini? Buku nggak ada, disuruh jawab nggak mau. Ayo, apa nih? Nggak tahu. Simpatisan. Saya lihat apa saya di simpatisan tuh? Orang yang bersimpati terhadap partai politik, Pak. Ya, kalau kader tahu ya, masa mendukung. Nah, kalau kalian jadi anggota dewan, mau nyalon, ini kalian gimana nih memetakan 4 ini? Memetakan ini 4 halayak ini, komunikasi, supaya kalian tuh bisa
mendapatkan dukungan lewat pesan-pesan politik kalian, baik kalian berretorika maupun berpropaganda. Ini kayak mana nih? Cara kalian untuk dapat suara dari 4 orang, 4 kategori ini. Ayo. Nah, gimana nih? Belum kan? Belum terpikir? Belum terpikir, Adi? Edi? Untuk pengelompokannya itu, Pak. Ini harus kalian petakan dulu ini, Di. Kalau masih simpatisan ini, harus kalian petakan dulu. Simpatisan ini bisa juga suaranya berlari juga, kader baca bisa lari ke orang lain, apalagi simpatisan. Ini kayak mana ini nih? Untuk simpatisan itu kita memberikan pengaruh yang kuat, Pak, supaya mereka tetap berada suaranya untuk kita, Pak. Yang jelas tuh kalian simpatisan ini kalian harus ini kan kayak di apa tuh? Di maintain suaranya tuh. Harus kalian temui terus ini. Kayak misalnya kalian kampanye kan cari dulu, turun ke lapangan dulu untuk dapat simpati kan masyarakat. Kalau kader kan tinggal koordinasi kan, koordinasi sama orang partai itu. Kalau masa pendukung mirip dengan simpatisan. Kalau simpatisan itu lebih cenderung ingin memilih kalian. Kalau masa pendukung nih platform apa? Misalkan kalian program apa yang kalian kuasai dulu kalau nyalon. Kalau kalian masa pendukung sudah tahu program kalian, pasti didukungnya kalian. Kalau program kalian aja kurang jelas dan juga kalau kalian tidak bisa berjanji kampanye, retorika, harus ngasihlah mempengaruhi orang itu kan, supaya persepsinya sama, ya udah selesai. Kalau kalian bisa retorika pada saat kampanye dan bisa bujuk rayu lah, kayak para anggota dewan terpenting kan kayak retorika, janji-janji kampanyenya kan, persepsinya disamain dulu. Misalnya kalian nyalon di Banyuasin nih, kalian berretorika akan membuat wacana atau program seperti jalan akan saya perbaiki, saya akan bagus misalnya kan jalan kan banyak jalan Banyuasin, apalagi di jalur ya dari Mariana belah sana Mariana, jauh lagi dari Mariana kan Air Padang, Marasugihan, ini kan jelek semua tuh jalan tuh, masih jalan tanah semua ini banyak kan. Padahal situ banyak PT-PT situ, PT perkebunan sawit semua itu. Nah, kalian buat program seperti itu kan, buat retorika itu, program akan memperbaiki jalan, minta dukungan dari masyarakatnya juga kan. Tampung dulu suaranya. Nah, kalau rakyat biasa itu agak suara ngambang. Nah, suara ngambang ini jangan diharap. Kalian fokus di sini. Simpatisan sama di masa pendukung dan kader ini. 3 ini vital ya. Kalau kalian partai kalian kayak PSI, mana mau orang dukung. Orang dukung mau banyak dukung kan. Apalagi PSI kan banyaklah anak Kamarin Soli, Partai Solidaritas Indonesia itu. Kalau kalian kayak Golkar, PDI, sama partai yang besar itu mungkin banyak kan pendukungnya. Walaupun PDI itu pendukungnya orang cilik, tapi masih aja ini ya,
masyarakat masih dukung PDI kan, walaupun program PDI sekarang, ya gimana rejim sekarang kan orang PDI kan, masih didukung. Walaupun Jokowi naikin barang itu apa, yang rasakan juga rakyat kecil kan, susah nggak sekarang? Saya mau tanya kalian sekarang, minyak goreng susah nggak dapat? Tidak susah Pak sekarang, Tidak, mahal. Pak. Tidak lagi. Tidak susah lagi. Mahal ya? Mahal. Mahal ya? Mahal. Nah, Iya, Pak. Mahal, Pak. mahal lebih. Nah, menurut kalian itu gimana itu? Jujur kan mahal kan? Mahal, Pak. Nah, ya, apalagi kayak perang Ukraina ini, dampak ekonominya terasa benar, minyak dunia naik. Dolar jujur yang dianggarkan oleh pemerintah kita ini cuma $63 per barel. Saat ini kondisi minyak dunia itu $106 per barel, artinya hampir 2 kali lipat. Kalau $125 per barel, minyak dunia itu naik di atas lebih dari $125, siap-siap anggaran pendapatan belanja negara jebol. Saat ini aja udah kelimpungan pemerintah, kayak nggak ada program antisipasi. Ya kan? Kalian lihatlah itu sekarang. Ada nggak yang mau tanya? Mau tanya, tanyalah. Minggu depan ujian ini. Kalau kalian nggak bisa, ya risiko kalian itu minggu depan. Nggak ada. Ada kuliah nggak? Sudah ini? Nggak ada. Diam semua nih. Kate, Pak. Nggak ada. Ya sudah, kalau hari ini cukup sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang jarang baca buku, untuk yang jarang masuk kuliah tuh belajar-belajarlah ya. Saya hafal yang jarang masuk atau enggak tuh. Dan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan soal mungkin 4 atau 5 soal ya untuk UTS. Mudah-mudahan kalian bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Apa? Apa Sally? Makasih.